Qala syekhuna sahibul fadilah al-alimul allamah Syekh Muhammad Bakhir bin Ahmad Mughni matta'anallah bihayatih wa bi'ulumih wa bi asrarih fid din wad dunya wal akhirah. Dan sebagaimana memakai pakaian pada kerjaan kotor, pada gawian nang rigat, memakai pakaian pada gawian nang rigat dapat mengotorinya. Kita misalnya berbaju beputik sampah, apalagi disulukan, nah itu bisa marigatakan baju nang putih, baju nang bersih. Dan bahwa mencucinya dengan sabun dan air panas dapat membersihkannya, maka demikian pula memakai hati pada hawa nafsu dapat mengotorinya, dan mencucinya dengan tetesan air mata dan panasnya penyesalan dapat membersihkan dan mensucikannya. Nah itu baju tuh bersih, kita bawa kagawian nang rigat itu maulah baju nang bersih jadi rigat. Kayak itu juga hati ini asal bersih, dan hati adalah tempat pandangan Allah. Allah kadang memandang rupa, Allah kadang memandang warna kulit, nang dipandang Allah hati. Hati asalnya bersih. Lalu kita ini menulusakan hawa nafsu. Napa dorongan nafsu ditulusakan? Maka akibat daripada itu hati nang asalnya bersih jadi rigat, jadi kotor. Hendak tahulah kita ini hati kada bersih, hati kada baik masih, hati itu belum sehat, hati itu belum layak lagi untuk masuk ke hadrat Allah karena rigatnya kotornya itu. Hendak mengetahui salah satunya ujar guru kita adalah ketika kita sembahyang dan berzikir. Tuh hendak mengetahui kita ini punya hati bersih atau rigat. Waktu kita sembahyang kayak apa kita? Kawaka khusyuk kadakah? Kawaka ada khusyuk. Waktu kita sembahyang itu kita ini sudah keluar daripada dunia seharusnya. Kita sudah masuk ke alam malakut. Khusyuk itu bagian dari alam malakut. Bila kita sembahyang itu kada lagi mangganang dunia, kada lagi ingat gawian, kada lagi ingat keluarga, semata-mata diingat itu Allah nang dihadapi, Allah nang disambah. Maka kita sudah khusyuk. Dan itu pertanda kita punya hati yang bersih. Dan itu pertanda kita diterima orang. Kita masuk ke hadrat Allah. Kita sudah ada di dunia lagi. Jadi khusyuk bagian dari alam malakut. Lalu begitu kita sudah selesai munajat, dialog. Mun kita bujur dianugerahi Tuhan nih kayak itu, mudahan kayaknya kita diberi Tuhan kayak itu tuh nah. Iya, nang bila sudah selesai, nangaran kita nih sudah keluar pada dunia, lalu kita hendak masuk pulang ke alam dunia, kita disuruh, disyariatkan mengucap salam. Mengucap salam. Kita asal dalam rumah, keluar pada rumah, hendak masuk rumah, kita disyariatkan untuk mengucap salam. Karena kita sudah di luar rumah, hendak masuk pulang ke dalam rumah. Nah itulah kenapa sembahyang itu diakhiri dengan salam. Karena sebenarnya sembahyang itu kita ada di alam dunia lagi. Kita berada di hadrat Allah. Bila kita khusyuk, maka kita sudah di alam malakut. Alamnya para wali, alamnya para nabi, alamnya para malaikat. Sehingga kita keadaan ini ketika ada membaca manakib, ketika ada seorang aulia waktu dalam perang itu ditusuk tubuhnya dengan pedang,
dengan anak panah kena tancap anak panah. Jadi ketika hendak dicabut anak panah itu, ujar si wali tadi, aku hendak sembahyang dahulu. Haratan aku sembahyang, cabut anak panah itu. Jadi si wali tadi sembahyang, lalu dicabut anak panah itu. Begitu salam si wali ini dari sembahyang, ujarnya sudahlah dicabut anak panah tadi. Kada sadarnya. Nah, jadi orang bahari itu kada perlu obat bius. Jadi kenapa mereka seperti itu? Karena memang sembahyang itu sudah di luar alam dunia. Lalu kemudian begitu kita hendak masuk ke alam dunia, maka kita disyariatkan mengucap salam. Hendak masuk pang pulang. Kita kadang-kadang kayak itu belum mencapai tahapan itu. Tapi paling tidak dalam sembahyang itu kita banyak ingat lawan Allah kah, kadang-kadang. Banyak ingat kah lawan Allah atau banyak lupanya kah? Bila banyak lupanya lawan Allah, mulai takbiratul ihram sampai salam kita kada ingat sama sekali lawan Allah, berarti hati kita dalam kondisi sakit yang luar biasa. Kondisi sakit yang parah. Mulai awal sampai akhir kada ada ingat lawan Allah. Berarti sakitnya itu parah benar sudah itu. Parah benar sudah. Cuma karena kebodohan kita ini bila penyakit zahir liwar hendak mengobatinya. Ubat napa sagan getalannya ampih, ubat napa batukannya ampih, ubat napa sekira artinya rakungan ini nyaman, abut. Tapi sudah hati nang sakit kada peduli kita. Jarawat tumbuh di muha liwar abut mencari salap macam-macam. Padahal muha itu pandangan manusia, supan dilihat orang. Sudah hati nang sakit dan hati adalah pandangan Allah, kita kada peduli. Kita kada peduli. Nang kedua, kayak apa hati kita ketika berzikir. Nah, ketika berzikiran tadi dah, kayak apa hati? Ketika berzikir nyaman kada? Bila kada nyaman berzikir, kan Quran sudah mengatakan, ala ketahuilah bizikrillah, dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, dengan menyebut Allah, tatmainnul qulub, hati akan tenang. Hati akan bahagia, hati akan damai dengan menyebut Allah. Kayak apa waktu kita berzikir tadi? Bila hati kesana kamari, mahayabang pikiran. Atau hati ini merasa kada nyaman, sangat bertentangan dia dengan napa ujar Quran. Hati itu bila dengan zikrullah akan tenang. Dengan zikrullah akan bahagia. Tapi kenapa kita waktu berzikir gelisah? Waktu berzikir asa berat. Waktu berzikir itu kada nyaman. Berarti kita punya hati yang sakit. Berarti kita belum lagi diakui sebagai orang yang berzikir menyebut Allah. Berarti kita masih ditolak untuk masuk ke hadrat Allah. Ini orang berzikir itu orang yang sudah masuk ke hadrat Allah. Ujar Tuhan, ana jalisu man zakarani. Ini hadis kudusi. Ana jalisu man zakarani. Ini daripada saya kira orang berzikir itu bahagia, gembira. Aku, ujar Tuhan, ana jalisu man zakarani. Aku teman sekedudukan bagi orang yang berzikir mengingat aku. Ketika kita berzikir, kita sama jelis dengan Allah. Mustahil Allah bertempat. Mustahil Allah Ta'ala itu menyerupai makhluknya. Ini daripada bisyarah, kabar gembira kepada orang yang berzikir. Orang yang berzikir mengingat Allah, menyebut Allah, itu seakan-akan dia itu sekedudukan dengan Allah. Daripada mulianya toh. Orang yang berzikir seakan-akan dia itu sekedudukan dengan Allah dari begitu dekatnya.
Kalau kita dekat dengan orang besar, kayak apa hati kita bahagia? Kayak apa bahagianya hati? Ya Allah, kita dekat lawan guru yang kita besarkan, yang kita begitu hormati, kita begitu cintai. Kita misalnya cinta lawan guru kita di Gampa, lalu kita duduk sama majelis dekat lawan sidin, betatai lawan sidin, kayak apa hati? Paribasanya tuh, artinya paribas daripada bahagianya hati, kada memikirkan dunia, kada memikirkan usaha, kada memikirkan dagangan. Ada orang Samarinda, hendakan bertemu guru kita tuh. Jadi tulak mulai Samarinda ka Barabai. Badapat lawan guru, hakun guru menemui tatangi tangis, kahihimungan. Karena bisa melihat guru, rancak melihat di TV aja, di HP, di YouTube aja, nih melihat langsung menangis orangnya kahihimungan. Itu lawan seorang guru yang ahli zikir, kayak itu perasaan. Apalagi lawan Allah, ayo. Apalagi lawan Allah, kalau kita punya hati yang sehat, ketika kita berzikir, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa daripada zikir kita itu. Tapi apabila kita waktu berzikir gelisah, waktu berzikir itu asa lapah, nah banyaki istighfar, banyaki sholawat, karena itu pertanda kita punya hati yang sakit. Punya hati yang sakit. Lalu bila hati itu sakit, nah diobati ya, diobati. Salah satu obatnya apa? Sholawat, zikir, dan berkumpul dengan orang-orang saleh. Berkumpul dengan orang-orang saleh. Mujalasatus salihin tanfa walau ba'dahin. Semajlis dengan orang saleh tanfa, pasti bermanfaat, pasti memberikan manfaat, pasti berpengaruh. Walau ba'dahin, sekalipun sesudah masa yang lawas. Walaupun kada langsung kayak lumbuk parawit, duduk harus di majelisnya orang saleh, duduk harus di majelisnya orang-orang nang berilmu, orang alim, akan memberikan manfaat ke hati kita. Akan memberikan manfaat ke hati kita. Itu pasti. Apalagi di majelis orang saleh itu zikir dibaca, salawat dibaca. Sekadar duduk aja sudah memberikan manfaat. Sekadar duduk sudah memberikan manfaat. Karena dengan memandang orang-orang saleh, kita dapat istighfar malaikat. Ayudir Nabi, "Man nazara ilal alim nazratan fa fariha biha, khalaqallahu min tilkan nazrah malakan yastaghfiru lahul malaikat." Siapa memandang kepada orang alim satu pandangan, maka dia gembira. Maka dengan sebab pandangan itu Allah ciptakan malaikat. Satu pandangan, satu malaikat yang akan memintakan ampun baginya dari dosa dan kesalahannya sampai hari kiamat. Nah ini manfaatnya nih. Setiap dosa yang kita gawi itu akan berpengaruh ke hati kita. Akan ada timbul titik hitam di hati kita. Titik-titik hitam itulah yang mengotori hati, yang maulah hati rigat. Sehingga hati yang semestinya bersih karena tempat pandangan Allah pada kita, tapi rigat, kada bersih. Akhirnya ketika kita sembahyang, kita ditolak. Kada kawa masuk ke hadrat Allah, sehingga kita kada kawa khusyuk. Zahirnya kita sembahyang, tapi padahal kita tertolak, kada kawa masuk ke hadrat Allah. Karena apa? Hati rigat tadi. Ketika kita berzikir, kita kada merasa nyaman. Kita gelisah, asa berat, asa lapah. Karena apa? Karena kita punya hati yang rigat, hati yang kotor. Nah, kayak apa mengobatinya itu? Mengobatinya itu tadi yang paling bermanfaat untuk kayak kita orang awam ini, dan pada zaman sekarang ini, pada akhir zaman ini, obat yang paling ampuh bagi hati adalah duduk sama majelis dengan orang-orang saleh. Karena setiap kali kita berkumpul dengan orang-orang saleh, maka rahmat Allah akan meliputi kita. Kasih sayang Allah akan turun kepada kita. Dan malaikat-malaikat akan memintakan ampun bagi dosa dan kesalahan kita. Apalagi di majelis itu dibaca zikir, dibaca salawat kepada baginda Rasulullah.
maka tentu majlis-majlis seperti itu yang paling pas untuk kita himati, untuk kita tekuni. Karena apa? Karena di akhir zaman yang banyak fitnah, yang banyak ujian ini, kalau kita kada bisa meimbangi, hati akan bertambah jauh lawan Allah. Hati akan bertambah rusak karena pengaruh fitnah dunia. Karena pengaruh fitnah dunia. Nah, jadi dengan kita sering hadir ke majelis ilmu, majelis taklim, majelisnya orang-orang saleh, maka itu adalah satu obat yang mujarab, satu obat yang ampuh untuk memperbaiki hati kita yang rusak ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua tadilah, kalau hendak tahu hati itu rusak atau baik, kita periksa waktu sembahyang kayak apa dan waktu berzikir macam apa hati. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara anugerah Allah kepada orang-orang yang berzikir berjamaah, di antara anugerah Allah kepada orang-orang yang bersalawat berjamaah, bahwa ibadah nang digawi dengan berjamaah itu dijanjikan makbulah, dijanjikan diterima. Kalau kita berzikir saurangan, itu belum tentu diterima. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati lalai lawan Tuhan. Hati lalai lawan Tuhan, kada ingat lawan Tuhan. Hanyar pulang, riya pulang. Kada ikhlas, saya kira minta tangguh aku ni ahli zikir. Itu nyata ditolak oleh Allah. Nyata ditolak oleh Allah. Nah, tapi kalau kita menggawi zikir itu berjamaah, pertama anugerahnya, fadilatnya lah, itu dijanjikan diterima. Rasulullah mengatakan, yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Ay Allah bertangan kah? Mustahil Allah bertangan. Maksudnya adalah anugerah Allah. Maksudnya adalah pemberian Allah. Maksudnya adalah penerimaan Allah ma'al jamaah, beserta jamaah. Bila kita menggawi ibadah atau kebaikan dengan berjamaah, maka di situ ada tangan Allah. Maksudnya di situ ada anugerah Allah, di situ ada pemberian Allah, dan di situ Allah janjikan diterima. Nah, diterima. Karena apa? Dengan tangan diberi, dengan tangan kita menerima. Kayak itu juga tuh Allah Ta'ala tuh anugerah Allah lawan jemaah-jemaah nih, jemaah zikir, jemaah salawat. Apabila kita berjamaah, maka Allah akan menganugerahi jamaah kita, menganugerahi perkumpulan kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan ampunannya, sehingga tidak keluar kita dari perkumpulan kita, tidak kembali kita ke rumah kita masing-masing, melainkan dosa-dosa kita Allah hapuskan. Itu anugerah Allah. Dan Allah pun akan menerima apa yang kita kerjakan. Apa yang kita perbuat, Allah akan menerima. Nah, itu yang dimaksud tangan Allah itu. Kemudian di antara anugerah Allah dengan perkumpulan-perkumpulan kebaikan ini, bahwa setiap yang hadir di sini itu diberi Allah pahala sebilangan orang-orang yang hadir. Maksudnya misalnya kita berzikir hari ini 500 kali, saikung orang kita. Kali orang 2000 aja digenepakan. Dan itu santri kada dihitung, santri laki, santri bebinian kada dihitung. Kada dihitung nih toh. Digenepakan aja 2000 orang. 500 kali 2000, 2 juta. Maka setiap orang yang ikut berzikir pada siang hari ini mendapatkan pahala zikir sebanyak 2 juta kali. Sebanyak 2 juta kali. Dalilnya al-mustami' syarikul qail. Orang yang mendengari dengan seksama itu syarikul qail, bersekutu dengan orang yang membaca. Kita kan duduk, nah, ada bepandir kita sambil berzikir juga, mendengar gemuruh zikrullah. Itu mustami'. Nah, dari situ kita sekali berzikir sama 500 kali tadi. Sama 2000. Satu kali kita berzikir sama dengan 2000 kali kita berzikir.
500 kali kita berzikir, maka kita taulihi 2 juta kali zikrullah. Soal kita berzikir sekali duduk 2 juta kali. Saurangan ada suah. Ulun gin gede suah juga, ulun nyebut pian gede ulun saurangan ada suah aja. Dan fadilatnya pian 500 kali itu. 500 kali sebulan berarti 2000. Ya kalau sebulan 2000 kali. Karena 10 bulan berarti 20.000. Berarti 2 tahun 20 bulan, anggap kita bulan puasa libur misalnya itulah, berarti 20 bulan 40.000. Berarti 30 bulan 60.000. Berarti 3 tahunan aja pian taulih 70.000. Anak-anak 3 tahun, 4 tahun aja taulihi 30.000, 70.000. Di situ pian kau minta sekira pian Allah bebaskan dari api neraka. Walaupun kaina bila pian artinya bila pian meninggal langsung kita hadiahi majlis zikir nih. Itu lain kisah ulang nih tak. Karena pahala itu kawa dihadiahkan. Misalnya kita sudah ada bisi tabungan 70.000 zikrullah. Lalu kita hendak menghadiahkan lawan abah mama kita, ya Allah, ulun hadiahkan pahala 70.000 itu nah sagan arwah abah ulun si anu bin si anu bibasakan sidin dari neraka. Maka 70.000 itu akan berpindah padilatnya kepada kuitan kita. Sebagaimana ada dikisahkan seorang pemuda mengamalkan zikir 70.000 itu, 70.000 zikir. Nah. Jadi si pemuda itu sagan tabunganku, sagan aku manukari diriku dari api neraka. Kemudian suatu hari si pemuda ini ada hadir di satu aruhan, orang bearuhan. Di orang aruhan itu ada seorang pemuda yang dikatakan kasyaf, melihat alam malakut, melihat surga, melihat neraka. Jadi lalu pemuda tadi waktu orang bearuhan tadi tiba-tiba baku ciak. Allah tampayakan neraka lawan si pemuda tadi, dan si pemuda tadi melihat mamanya dalam neraka. Kuciak pemuda itu, ya Allah, mama ulun di neraka, jadi pemuda tadi. Dilihatkan Tuhan neraka, dan ternyata dalam neraka ada roh sinang mama. Lalu si orang nang mengamalkan 70.000 zikir tadi bersuara dalam hati aja bersuara. Dan gak ada pamandiran, gak ada cerita apa-apa. Di hati bersuaranya, ya Allah jinya 70.000 zikir nang ulun baca, nang hanya pian nang tahu, nang lain gak ada tahunya padanya mengamalkan 70.000 zikir ini sudah. Dan niat segan seorang tabungan nih. Ujarnya, ya Allah 70.000 zikir ulun telah ulun bacaan ini nih, ulun hadiahkan sagan mamanya si pemuda tadi. Begitu selesai bersuara tadi, si pemuda ini tiba-tiba tertawa. Alhamdulillah, bahagianya. Kenapa? Mamaku telah diangkat orang dari neraka. Mamaku telah diambili orang, dibangkit dari neraka, dikeluarkan dari neraka. Nah, maka dari kisah itu ujar si alim tadi, ujarnya aku ambil dua hikmah. Pertama, aku mengambil pelajaran kebenaran hadis Nabi bahwa zikir 7 laksa itu memang untuk penebus api neraka. Nang kedua, aku mengambil pelajaran si pemuda itu dasar kasyaf, kada bujur, kada nang kikisahan, dasar kasyaf. Kan kada ada berkisah-kisah nih pada nih ku hadiahkan pahala zikir kalau nama ikam kada ada, di hati aja bersuara. Langsung si pemuda itu bersuara, ya Allah, alhamdulillah mamaku diangkat orang dari neraka, dibangkit orang dari neraka. Jadi ini gunanya kita berkumpulan berzikir. Jadi bila kita meninggal karena seandainya kada tak amalakan zikir 7 laksa saurangan, bila meninggal kita hadiahi saudara kita yang meninggal itu zikir 7 laksa yang kita gawi setiap hari Ahad nang ini. Kita hadiahi. Jadi tasarah pian aja hendak pian berdahulu ulun berdude. Atau nang kedua pilihan ulun bedudi pian berdahulu. Terserah Allah Ta'ala aja ya Allah. Nah. Kalau merasa rugi umat majelis zikir, merasa rugi umat majelis zikir, dipayah digratisakan sudahan. Apa? Mukaddam digratisakan juga. Mukaddam orang be-6 santri menunggui sampai subuh.
Kaina bebiniannya melayat mahadiahi macam-macam pulang. Hanyar lalakiannya pulang datangan kipayah mak. Kaina kan bila zikiran kena dihadiahi pulang 70.000 zikir untuk menebuskan diri dari neraka. 2.500-nya bang kemana aja hingga mencari duitnya. 2.500-nya kemana? Nah nitulah. Nitu sagan sakira pahala terus mengalir kada selesai inggit situ kita ini dikubur cagaran lawas kalau kita ini dikubur cagaran lawas. Banyak orang dikubur tuh ratusan tahun, 1.000 tahun masih dikubur saja tuh. Mun di dunia 40 tahun, 50 tahun, paling lawas kita ini 60 tahun, 70 tahun. Jarang nang sampai artinya 100 tahun ini, tapi dikubur maka. Jadi kita hendak walaupun kita nih sudah mati, pahala tuh mengalir terus. Nah iya dibukakan jalannya, lalu majelis mengambil kebijakan, duit itu kita gunakan untuk amal jariah kita beretaan. Alhamdulillah sekali zikirkan. Ini sudah ulun bergerak, sudah ulun mulai juga. Artinya insya Allah kita akan membangun asrama Pondok Putri karena yang ada tuh sudah hampir penuh. Jadi kita cagaran membangun pulang asrama baru dan kita rancang tingkat 3 karena melihat kondisi lahannya yang halus kan santriah nih toh. Nah lahannya itu jadi tingkat 3 dan kita sudah mengambil batu tukar barangnya. Alhamdulillah ulun semalam membawa duit 35 juta, hutang 60 juta. Nah, jadi batu tukar barang untuk bangunan itu nang batu nisir, ada keluarga ulun di Barabai itu nah hakun mahutangi, jadi ulun habis duit 35 juta, hutang dinuta 60 juta. Banyak hutangnya pada duit bawaannya. Nah, tapi insya Allah kita gawi terus, kita jalan terus. Nah, jadi itulah kayaknya kemana arah duitnya kalau pian hendak mencari. Dan selama itu digunakan, pahala mengalir terus lawan kita bertaan. Al-Fatihah.